Oke, Kak Novel lanjutkan ke bagian 11 dari halaman 73. Lalu seorang wanita yang tidak saya kenal mendekat. Kecantikan dan keanggunannya mempesonakan, tetapi bukanlah sesuatu yang sensual atau menggairahkan. Dia adalah penggambaran martabat dan kebangsawanan. Ujarnya, "Aku adalah istri sewaktu di bumi." Dia mulai. "Sebagian besar apa yang kau ketahui tentang dia sebetulnya berasal dariku. Karena itu apa yang akan aku katakan bukan karena dia, tetapi karena kita. Engkau dapat mereformasi gereja tanpa memperbaharui jiwamu sendiri. Engkau dapat mendiktekan sejarah, tetapi tidak kehendak Tuhan atau memuliakan anaknya. Jika engkau berjanji pada dirimu sendiri untuk membuat sejarah manusia, mungkin engkau dapat melakukannya. Tetapi ini adalah pencapaian yang akan segera berlalu seperti asap dari rokok. Tetapi pekerjaan suamimu atau pekerjaanmu sangat mempengaruhi setiap generasi setelah dia selamanya. Sangat sulit dibayangkan bagaimana gelapnya dunia tanpa dia. Saya memprotesnya. Benar, tetapi apa yang kamu capai jika engkau mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwamu sendiri? Hanya jika engkau dapat menjaga jiwamu tetap murni, engkau dapat mempengaruhi dunia untuk tujuan abadi Tuhan. Bagiku, suamiku kehilangan jiwanya dan dia memperolehnya pada saat akhir hidupnya, karena aku diambil dari bumi sehingga dia bertobat. Banyak dari apa yang dia lakukan untukku, bukan untuk Tuhan, ujar sang istri. Melanjutkan, aku menekan dia dan bahkan memberikan dia banyak pengetahuan yang diajarkan. Aku menggunakan dia sebagai tambahan dari egoku, sebab sebagai seorang wanita, aku dulu tidak bisa menjadi pemimpin rohani. Aku ambil alih hidupnya sehingga aku dapat hidup lewat dia. Dia melakukan segalanya hanya untuk membuktikan dirinya sendiri pada saya. Engkau pasti sangat mencintai dia, kata saya sambil melihatnya. Tidak, aku sama sekali tidak mencintainya. Dia juga tidak mencintaiku. Setelah beberapa tahun perkawinan kami bahkan saling tidak menyukai. Tetapi kami membutuhkan satu sama lain. Jadi kami menemukan cara bekerja bersama-sama. Semakin sukses pekerjaan kami semakin tidak bahagia. Dan semakin kami menipu, membodohi orang-orang pengikut kami. Kami adalah orang-orang kosong sebelum akhir hidup kami. Semakin besar pengaruh yang engkau dapatkan melalui promosi dirimu sendiri, maka engkau akan semakin bekerja keras untuk menjaga pengaruhmu dan hidupmu akan semakin gelap dan jahat. Raja-raja takut pada kami, tetapi kami takut pada setiap orang, dari raja-raja sampai petani-petani. Kami tidak percaya seorang pun sebab kami hidup dalam tipuan. Bahkan kami tidak percaya satu sama lain. Kami mengajarkan kasih dan kepercayaan sebab kami ingin setiap orang mengasihi dan mempercayai kami. Tetapi kami takut dan secara rahasia kami memandang rendah setiap orang. Jika engkau mengajarkan kebenaran-kebenaran yang besar tetapi tidak hidup di dalamnya, maka kamu adalah seorang munafik yang terbesar. Kata-kata mereka menghantam saya seperti palu.
Saya dapat melihat bahwa hidup saya sudah menuju ke arah yang sama. Sebagian besar yang saya lakukan untuk memajukan saya sendiri daripada untuk Tuhan. Saya mulai melihat bagaimana saya melakukannya untuk membuktikan kepada orang lain, terutama yang tidak menyukai saya atau siapapun yang saya pikir adalah saingan saya. Saya mulai melihat bagaimana hidup saya dibangun di depan sebuah gambaran yang mengingkari siapa saya. Tetapi di sini saya tidak dapat menyembunyikan apapun. Sekelompok awan besar saksi tahu siapa saya di balik motif-motif yang terselubung. Saya kembali memandang pasangan ini. Mereka begitu terus terang dan sangat terhormat sehingga sangat tidak mungkin menanyakan motif mereka. Dengan senang hati, mereka memaparkan dosa-dosa kejahatan mereka demi saya. Saya mungkin mempunyai konsep yang salah tentangmu dengan sejarah dan tulisan-tulisanmu, tetapi saya lebih menghargaimu sekarang. Saya berdoa sehingga saya dapat membawa integritas dan kebebasan di surga seperti yang kau miliki saat ini. Saya lelah mencoba untuk hidup dalam gambaran diri yang saya ciptakan. Betapa kami sangat ingin bebas. Saya meratap, benar-benar ingin mengingat setiap detail. Pertemuan kami kemudian saya meratap, benar-benar ingin mengingat setiap detail pertemuan kami. Kemudian sang reformer yang terkenal itu menawarkan sebuah nasihat terakhir. Jangan pernah mengajarkan orang lain untuk melakukan apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Reformasi bukanlah doktrin. Reformasi yang benar hanya datang dari kesatuan dengan Sang Penyelamat. Ketika engkau memikul kuk dengan Kristus, membawa beban yang Dia berikan kepadamu, maka Dia akan menyertaimu dan membawa beban itu untukmu. Engkau hanya dapat melakukan pekerjaannya saat engkau mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mengerjakannya untuk Tuhan, tetapi mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat melahirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Jika engkau memikul kuk bersama dengan Dia, maka engkau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan politik atau sejarah. Sesuatu yang kau lakukan karena tekanan politis atau peluang hanya akan membawa kepada akhir pelayanan yang sesungguhnya. Hal-hal yang kau buat untuk membuat sejarah akan membuat malapetaka dalam penyelesaian sejarah dan engkau akan gagal dalam mempengaruhi keabadian. Jika engkau tidak hidup sesuai apa yang kau ajarkan, maka engkau membatalkan dirimu sendiri, menerima panggilan Tuhan dari tempat tinggi, sama seperti kami. Aku akan menceritakan kepadamu apa yang akan menjaga jalan hidupmu, tetap dalam kasih, juru selamat, dan mencari kemuliaannya. Segala sesuatu yang kau lakukan untuk memuliakan dirimu sendiri, suatu hari akan membawamu kepada penghinaan paling mengerikan. Bila segala sesuatu yang kau lakukan keluar dari kasih sejati Juru Selamat untuk memuliakan namanya, maka akan menambah batas kerajaannya yang kekal. Hasilnya adalah sebuah tempat yang tinggi
untukmu sendiri. Hidup untuk sesuatu yang dicatat di sini. Jangan pedulikan apa yang dicatat di bumi. Saat mereka berjalan pergi, saya dipenuhi dosa-dosa saya sendiri. Waktu-waktu saya menggunakan orang-orang untuk tujuan pribadi saya, atau bahkan waktu menggunakan nama Yesus untuk ambisi saya atau untuk membuat saya tampak lebih baik, mulai terlintas di depan saya. Di sini di mana saya sudah terbiasa melihat kuasa dan kemuliaannya menjadi tampak lebih menjijikan daripada yang saya pikirkan bahwa saya bisa berdiri. Maksudnya yang dirasakan atas kesalahan-kesalahan ataupun motivasi yang belum dimurnikan di hadapan Tuhan. Saya sangat putus asa setelah tampaknya memakan waktu yang lama melihat orang-orang dan kejadian-kejadian di depan saya. Saya merasa seorang wanita membuat saya berdiri. Saya diliputi oleh kemurniannya, terutama saat saya sekarang merasa sangat jahat dan korup. Saya punya keinginan yang kuat untuk menyembah Dia karena kemurniannya. Ujar wanita tersebut, "Berbaliklah pada sang anak." Lanjut wanita itu, "Keinginanmu untuk menyembahku atau orang lain saat ini hanya karena engkau mau mengalihkan perhatianmu saja dan menghakimi dirimu sendiri dengan melayani yang tidak seharusnya. Atau sekarang murni karena aku berbalik kepada Tuhan. Engkau perlu melihat kejahatan yang ada dalam dirimu sendiri, tetapi engkau tidak harus tinggal dalam kesalahanmu atau berusaha untuk membenarkan diri sendiri dengan karya-karya yang mati, tetapi berbaliklah kepada Dia." Perkataannya ini adalah kasih dan perhatian yang murni, yang tidak memungkinkan untuk saya merasakan terluka atau tersinggung olehnya. Ketika melihat saya mengerti, Dia melanjutkan, "Kemurnian yang kau lihat dalamku adalah apa yang dilihat suamiku saat pertama kali bertemu waktu muda kami. Saat itu aku masih mempunyai motif yang murni, tetapi kemudian aku menggunakan cintanya dan kemurnianku dengan membiarkan Dia selalu memujaku dan salah memujaku. Engkau tidak akan dapat menjadi murni hanya dengan memuja seseorang yang lebih darimu, tetapi hanya dengan menyembah Dia yang membuatmu murni, sebab di dalam Dia sendiri tidak ada dosa." Maksudnya di sini adalah memuja dan menyembah Kristus ya. Semakin banyak orang memuji kita, semakin banyak kita menerima pujian mereka. Kemudian itu akan membawa kita keluar dari jalan kehidupan. Kemudian kita mulai hidup dengan pujian-pujian manusia, menggunakan kekuatan atas orang-orang yang tidak memuji kita. Itulah kematian kita, dan itu hal yang sama terjadi pada banyak orang yang ada di tempat rendah di sini. Tetapi mereka mulanya dipanggil untuk menjadi yang paling tinggi. Hanya karena ingin memperlama pembicaraan kami, saya menanyakan sesuatu yang terlintas dalam pikiran saya. "Apakah sulit untukmu dan suamimu berada bersama-sama di sini?" "Tidak sama sekali," ujar wanita tersebut. Lanjutnya, "Semua hubungan yang kau miliki di bumi berlanjut di sini," dalam kurung, "namun menjadi hubungan yang telah disempurnakan dalam tubuh kemuliaan."
Dan mereka semuanya dimurnikan dengan penghakiman. Semakin banyak kau diampuni, semakin besar kasih-Mu. Tentu saja Tuhan mengampuni setiap orang di sini, dan kami mengasihi dia lebih dari apapun juga. Setelah kami saling mengampuni, kami akan lebih mengasihi satu sama lain. Sekarang hubungan kami berlanjut dengan kedalaman dan kesempurnaan yang lebih besar karena kami bersama-sama mewarisi keselamatan ini. Sedalam apapun luka batin kami sembuh, sedalam itulah kasih yang muncul saat kita dipulihkan. Kita dapat mengalami hal ini di bumi, tetapi waktu itu tidak belajar tentang pengampunan. Jika kita sudah mempelajari pengampunan, yaitu persaingan yang memasuki hubungan kami dan membelokkan hidup kami, itu tidak akan berakar dalam diri kami. Jika engkau benar-benar mengasihi, maka dengan mudah engkau akan mengampuni. Sebaliknya, jika engkau sulit untuk mengampuni, maka engkau jauh dari kasih yang sejati. Pengampunan adalah esensi jika engkau tinggal dalam jalan kehidupan. Ujar wanita itu lebih lanjut. Tanpanya banyak hal dapat membuatmu berhenti melakukan pekerjaan yang sudah dipilihkan untukmu. Saat bersamaan saya menyadari bahwa wanita yang membawa konfrontasi kepedihan atas kebejatan moral saya adalah orang yang paling menarik yang pernah saya lihat. Itu bukanlah ketertarikan yang bersifat romantis, tetapi saya hanya tidak ingin meninggalkan dia. Melihat pemikiran saya, wanita itu menarik diri mau pergi, tetapi memberikan kata-katanya yang terakhir. Kebenaran yang murni diperkatakan dalam kasih sejati selalu menarik hati. Engkau akan selalu teringat kepedihan saat berada di sini, dan ini akan membantumu melewati sisa umurmu. Pedih itu baik. Hal ini menunjukkan bahwa berada di sana adalah suatu masalah. Jangan mencoba mengurangi kepedihanmu sampai engkau menemukan dengan tepat sumber masalahmu. Kebenaran Tuhan seringkali membawa kepedihan dalam menyoroti masalah yang kita miliki. Tetapi kebenarannya selalu menunjukkan kepada kita jalan menuju kemerdekaan dan kehidupan yang sejati. Jika engkau tahu ini, maka engkau akan mulai bersukacita dalam pencobaan-pencobaanmu. Dan semuanya itu diizinkan untuk membuatmu tetap berada dalam jalan kehidupan. Ujar wanita ini lebih lanjut. Juga ketertarikanmu padaku bukanlah hal yang usang. Dalam kurung, penulis masih hidup di bumi, belum mengalami kesempurnaan akan tubuh kemuliaan. Lalu wanita itu lanjut berkata-kata, itu adalah ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang diberikan sejak awal mulanya, yang selalu murni dalam bentuk sejati. Jika kebenaran murni digabungkan dengan kasih sejati, laki-laki dapat menjadi laki-laki ciptaan mula-mula yang tidak akan mendominasi rasa ketidaknyamanannya. Perempuan akan menjadi perempuan yang diciptakan mula-mula sebab kasih menggantikan ketakutan mereka. Kasih tidak akan pernah memanipulasi atau mencoba mengendalikan ketidaknyamanan sebab
ketidaknyamanan dan ketidakamanan, sebab kasih mengatasi semua ketakutan. Tempat di mana suatu hubungan yang telah sangat rusak bisa menjadi tempat yang paling dapat dipenuhi hal ini. Dalam kurung, pemulihan oleh kasih sejati. Lanjut wanita itu lagi. Saat pikiranmu diperbaharui oleh kebenaran roh, engkau tidak akan melihat hubungan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, tetapi sebaliknya untuk mengasihi. Memberi adalah pemenuhan terbesar yang dapat kita ketahui. Ini adalah rasa surga di mana kita menyembah Tuhan dengan penyembahan yang murni, yang merupakan sukacita besar melebihi hubungan-hubungan kita yang luar biasa yang kita bayangkan di bumi. Apa yang kita alami dalam penyembahan di sini? Memakai tubuh lemahmu dan bukan tubuh kemuliaan tidak akan tahan. Penyembahan pada Tuhan yang benar akan memurnikan jiwa-jiwa untuk hubungan sejati yang mulia. Karena itu engkau tidak harus mencari hubungan, tetapi penyembahan yang murni. Hanya dengan itu hubungan-hubungan dapat dimulai dengan seperti yang seharusnya dimaksudkan. Kasih sejati tidak pernah mencari yang di atas, tetapi tempat yang terendah untuk melayani. Jika aku dan suamiku menjaga perkawinan kami seperti ini, maka kami pasti sudah duduk di samping raja saat ini, dan aula besar ini akan dipenuhi dengan banyak jiwa-jiwa. Dengan kata-kata itu, wanita itu kembali ke tempat kemuliaan para orang-orang kudus. Kembali saya melihat ke arah tata, dan kemuliaannya yang amat sangat luar biasa terpancar. Seorang laki-laki yang dekat dengan saya menjelaskan, melalui setiap pertemuan, semua selubung dibuka, sehingga engkau dapat melihat dia dengan lebih jelas. Engkau tidak berubah hanya dengan melihat kemuliaannya, tetapi dengan melihatnya tanpa muka yang terselubung. Setiap orang yang datang kepada pengadilan Tuhan berjalan di koridor ini untuk bertemu orang-orang yang dapat membantu membuka selubung apapun yang mereka gunakan. Selubung yang akan mengaburkan penglihatan mereka akan Tuhan. Saya seperti baru menerima pemahaman lebih dari bertahun-tahun saya belajar di bumi. Kemudian saya mulai merasa bahwa semua pelajaran saya di bumi hanya memperlambat langkah saya. Bagaimana bisa dapat mempersiapkan sepanjang umur untuk pengadilan ini? Hidup saya sudah mendiskualifikasikan saya lebih dari semua orang yang saya temui, dan mereka nyaris tidak berhasil sampai di sini. Kemudian laki-laki lain keluar dari tempat posisinya. Dia seangkatan dengan saya, dan saya tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Saya belum pernah bertemu dia di bumi, tetapi saya sangat menghargai pelayanannya yang besar. Melalui orang-orang yang dia latih, ribuan orang dibimbing menuju keselamatan, dan banyak gereja besar dibangkitkan. Dia meminta untuk memeluk saya sebentar saja, dan saya menyetujuinya. Mereka sedikit aneh. Saat kami berpelukan, saya merasakan kasih yang keluar darinya menghentikan kepedihan saya yang teramat dalam. Saya menjadi terbiasa dengan kepedihan itu, sehingga saya tidak menyadarinya sampai kepedihan itu sirna. Setelah dia melepaskan pelukannya, saya menceritakan kalau pelukan itu menyembuhkan sesuatu dari saya. Dia sungguh-sungguh bersukacita. Kemudian dia mulai bercerita mengapa dia berada di tingkat paling rendah di surga. Aku menjadi sangat angkuh di saat menjelang akhir hidupku.
ujar pria yang baru ditemuinya ini. Yang tidak aku bayangkan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang nyata. Kalau Dia tidak melakukannya melalui aku mulai menyentuh urapan Tuhan dan membahayakan nabi-nabinya. Aku merasa bangga jika Tuhan menggunakan murid-muridku, dan aku menjadi sangat cemburu jika Tuhan berpindah kepada orang lain di luar pelayananku. Aku akan mencari-cari kesalahan mereka sehingga dapat menyerang mereka. Aku tidak tahu kalau setiap kali aku melakukannya, aku hanya membinasakan diriku sendiri. Saya tidak pernah tahu engkau melakukan hal seperti itu, kata saya terkejut. Aku menghasut orang-orang di bawahku untuk menginvestigasi orang lain dan melakukan pekerjaan kotorku. Aku membuat mereka memeriksa seluruh bumi untuk mencari kesalahan dan dosa hidup orang lain, sehingga dapat disingkapkan. Aku menjadi orang yang paling buruk, menjadi batu sandungan yang memproduksi batu sandungan yang lain. Kami menabur ketakutan dan perpecahan di gereja, dan semuanya untuk menutupi kebenaran yang ada, pembenaran diri sendiri. Saya sendiri yang menuju ke neraka. Dengan kasih karunia yang besar, Tuhan mengizinkan saya sakit untuk kemudian membawa kematian yang perlahan dan memalukan. Hanya sebelum aku mati, aku sadar dan bertobat. Hanya sebelum aku mati, aku sadar dan bertobat. Aku mengucap syukur bisa berada di sini. Aku menjadi miliknya di sini. Hal ini lebih dari yang layak yang aku dapatkan. Aku hanya tidak bisa meninggalkan ruangan sampai aku mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf pada orang-orang yang sudah pernah aku buat salah. Tetapi engkau tidak pernah berbuat salah pada saya, kata saya. Oh, tetapi betul, aku bersalah, jawabnya lanjut. Banyak dari serangan yang melawanmu adalah dari orang-orang yang kusuruh dan kudorong untuk menyerang yang lainnya. Sekalipun aku tidak secara pribadi melawanmu, tetapi Tuhan membuatku mempertanggungjawabkan semuanya, sama seperti orang-orang yang melakukannya. Saya tahu, tentu saja saya memaafkanmu, ujarnya. Ini perkataan Rick Joyner ya maksudnya ya. Saya mulai teringat bagaimana saya melakukan hal tersebut, sekalipun dalam skala yang lebih kecil. Saya teringat bagaimana saya mengizinkan jemaat-jemaat lama yang tidak puas di gereja untuk menyebarkan pengaruh buruknya di gereja tanpa berusaha menghentikan mereka. Saya tahu bahwa hanya dengan membiarkan mereka melakukannya tanpa menghentikannya, saya sudah mendorong mereka untuk terus melakukannya. Saya teringat bahwa ini dilakukan karena kesalahan-kesalahan gereja. Saya mulai teringat bagaimana saya mengulangi cerita-cerita mereka, membenarkan hal itu dengan mengatakan itu hanya untuk meminta doa untuk mereka. Segera saja kejadian-kejadian seperti ini muncul dalam hati saya. Sekali lagi saya mulai dibanjiri kejahatan dan kegelapan jiwa saya. Saya juga menjadi batu sandungan, ujar Rick Joyner dalam hatinya. Ketika dia sadar, saya meraung sambil jatuh berlutut. Saya tahu bahwa yang pantas buat saya adalah kematian dan yang paling buruk adalah neraka. Saya tidak pernah melihat kejahatan dan kekejaman seperti yang saya lihat dalam hati saya. Ujar pria yang ditemuinya tadi.
Dan kami selalu menyenangkan diri kami sendiri dengan hanya memikirkan bahwa kami melakukan hal ini untuk Tuhan saat kami menyerang anak-anaknya sendiri. Muncul pemahaman dari suara seorang laki-laki. Sangatlah baik untukmu melihat di sini, sebab engkau dapat kembali. Tolong peringatkan murid-muridku. Jika mereka tidak bertobat, mereka akan tinggal dalam dasar neraka. Banyak dari mereka dipanggil untuk menjadi raja di sini. Tetapi jika mereka tidak bertobat, mereka harus menghadapi penghakiman yang paling buruk dari semua batu sandungan itu. Penyakitku adalah karunia dari Tuhan. Saat aku di depan tatanya, aku meminta Tuhan mengirimkan karunia-karunia itu kepada murid-muridku. Tetapi Dia mengizinkan aku saat ini bersamamu. Tolong maafkan dan bebaskan orang-orang yang menyerangmu. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan penuduh. Terima kasih sudah memaafkanku, tetapi tolong maafkan mereka juga. Hal ini dalam kekuasaanmu untuk mempertahankan dosa atau menutupi mereka dengan kasih. Aku mohon engkau mengasihi orang-orang yang sekarang menjadi musuhmu. Saya hampir tidak mendengar suara lelaki ini karena saya begitu diliputi dengan dosa-dosa saya sendiri. Orang ini sangat mulia, murni, dan mempunyai kekuatan yang tidak ada di bumi. Ya, dia memohon dengan kerendahan hati. Dia memohon dengan kerendahan hati paling besar yang pernah saya saksikan. Saya merasakan kasih seperti ini muncul sampai saya tidak membayangkan untuk menolaknya. Sekalipun tanpa pengaruh kasihnya yang merasa jauh lebih besar daripada semua orang yang sudah menyerang saya. Tentu saja saya pantas mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan pada saya terlebih lagi, jawab Rick Joyner. Benar. Itu bukan maksud di sini, ujar pria tersebut. Lanjutnya, setiap orang di bumi pantas mendapatkan kematian kedua, tetapi Juru Selamat kita memberikan kita kasih karunia dan kebenaran. Jika kita melakukan pekerjaannya, kita harus melakukannya dalam kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran tanpa kasih karunia adalah sesuatu yang dibawa musuh ketika dia datang sebagai malaikat terang. Lalu Rick Joyner menjawab, jika saya dapat bebas dari ini, mungkin saya dapat membantu yang lain. Lanjut Rick Joyner, tetapi tidaklah engkau mengetahui bahwa saya mungkin jauh lebih buruk dari mereka. Lalu pria tersebut menjawab, saya tahu bahwa apa yang baru saja melintas di pikiranmu adalah buruk. Jawabnya dengan penuh dan kasih dan karunia yang nyata. Saya tahu bahwa sekarang dia sangat memperhatikan saya dan keadaan saya sama seperti kepada murid-muridnya. Lanjut Rick Joyner, ini benar-benar di surga, kata saya tanpa berpikir. Ini adalah benar-benar terang dan kebenaran. Bagaimana kita dapat begitu bangga hidup dalam kegelapan, berpikir bahwa kita mengenal Tuhan. Tuhan, saya berteriak ke Tata, izinkan saya pergi dan membawa terang ini kembali ke bumi. Segera saja semua penghuni surga berdiri memperhatikan saya, dan saya tahu bahwa saya adalah pusat perhatian itu. Saya merasa kecil di depan orang-orang yang mulia ini. Tetapi ketika mereka melihat pada saya, ketakutan saya muncul seperti gelombang laut.
Saya merasa bahwa tidak ada di sini, tidak ada dasar neraka seperti yang akan saya alami. Saya merasa seperti musuh paling besar dari kemuliaan dan kebenaran yang memenuhi tempat ini. Saya sangat jahat. Saya tidak akan pernah secara pantas menggambarkan kemuliaan dan kebenaran ini. Tidak ada jalan bagi kejahatan saya untuk menyampaikan kenyataan kemuliaan, tempat dan hadiratnya. Saya yakin bahwa setan sekalipun tidak jatuh dari karunia-Nya lebih jauh dari saya. Ini neraka, pikir saya. Tidak ada perasaan kepedihan yang lebih parah daripada menjadi jahat seperti saya dan mengetahui bahwa kemuliaan itu ada. Dibuang dari sini merupakan siksaan yang lebih besar dari yang saya impikan. Tidak heran kalau setan-setan sangat marah dan gila, pikir saya. Hanya saat saya merasa bahwa saya akan dikirim ke tempat paling dalam di neraka, saya menjerit, "Yesus!" Dengan cepat damai sejahtera melingkupi saya. Saya tahu saya harus terus bergerak dalam kemuliaan itu lagi dan saya yakin dapat melakukannya. Saya terus berjalan sampai saya melihat seorang laki-laki yang menjadi salah satu penulis besar sepanjang waktu. Saya menganggap kedalaman pemikirannya tentang kebenaran mungkin menjadi yang terbesar yang pernah saya pelajari. Akan Kak Noven lanjutkan halaman 86 ini di chapter berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.